Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dan teman saya Fitriah. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 4, unit 4. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengisi daripada mata kuliah Fiqh Muamalah 2 dengan dosen pembimbing Ibu Desi Asnita, MHI. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan tentang ariyah dan ijarah. Yang pertama yaitu saya Suryanti akan menjelaskan tentang ariyah. Yang A, pengertian ariyah. Perlu kita ketahui bahwa ariyah dalam bahasa Arab yang artinya pinjam meminjam. Sedangkan menurut istilah ariyah adalah suatu akad atau perjanjian yang berupa pemberian suatu manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Contohnya, si A meminjamkan buku kepada si B untuk membuat makalah. Setelah si B mengambil manfaat dari buku tersebut, kemudian si B mengembalikan buku tersebut kepada si A dengan tidak mengurangi zat atau bentuk buku tersebut. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat ariyah. Syarat-syarat ariyah ada 6. Yang pertama, pemberi pinjaman harus balik, berakal sehat, dan melakukan dengan sukarela. Yang kedua, peminjam harus balik, berakal sehat, dan jelas orangnya. Yang ketiga, peminjam harus menerima barang pinjaman. Yang keempat, benda yang dipinjam adalah hak milik pemberi pinjaman. Dan yang kelima, benda yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya tanpa merusaknya. Yang keenam, fungsi atau manfaat benda tersebut mubah atau boleh, karena tidak boleh meminjamkan benda yang akan dipergunakan untuk perbuatan yang diharamkan, seperti meminjamkan benda tajam untuk membunuh, meminjamkan toko untuk penjualan barang yang haram. Yang selanjutnya yaitu rukun ariyah. Rukun ariyah ada 4. Yang pertama, mu'ir, yaitu pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat pinjaman. Yang kedua yaitu musta'ir. Musta'ir yaitu pihak yang meminjamkan atau mendapat izin penggunaan manfaat barang. Yang ketiga, musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk dipergunakan musta'ir. Yang keempat, sighah, yaitu serah terima baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam ariyah. Ariyah pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Ariyah muqayyadah. Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan waktu, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. Ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu ariyah mutlaqah. Ariyah mutlaqah yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan waktu tertentu dari pemiliknya. Contohnya, seseorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad ini tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Masyarakat tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut tanpa henti siang dan malam. Jika penggunaan tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang peminjam, maka si mu'ir harus jika barang pinjaman rusak, maka mu'ir harus bertanggung jawab. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fitriah. Izarah. Izarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang
dan atau upah mengupah atas sesuatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Yang menurut istilah, ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Rukun ijarah. Adapun rukun ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewa suatu barang ataupun muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab kabul ataupun sidqat. Dan yang keempat, ada upah ataupun ujrah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak menyewa. Syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa ataupun balik dan berakal. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas dan adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak muazir atas izin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Pembatalan ijarah. Yang pertama, objek atau barang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan pada pemiliknya. Yang keempat, terjadi ujur pada salah satu pihak. Demikianlah presentasi makalah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.